Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian yang menonton dan mendengarkan cerita ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Ini adalah pendakian yang awalnya penuh tawa berubah menjadi teror yang mencekam. Ulfa, Diki, Gugun, dan Lia hanya menikmati keindahan Gunung Ciremai. Tapi tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang sudah menunggu di sana. Aroma bunga misterius, sosok menyeramkan di dalam mimpi, hingga kejadian yang membuat Ulfa terjebak di antara dua dunia. Apakah mereka bisa turun dengan selamat? Atau ada yang ingin membawa mereka tetap tinggal? Empat sekawan, Diki, Gugun, Ulfa, dan Lia. Mereka telah bersahabat sejak zaman sekolah. Sekarang, meski kesibukan kerja sering menyita waktu mereka, persahabatan mereka tetap erat. Sudah lama mereka berencana mendaki Gunung Ciremai, tapi berbagai alasan selalu menunda rencana itu. Namun, kali ini berkat cuti bersama, kesempatan akhirnya datang. Siang itu mereka berkumpul di rumahnya Gugun, yang memang sering dijadikan basecamp kecil mereka sebelum berpergian. Suasana rumah terasa ramai dengan canda tawa. Akhirnya kita jadi naik gunung, gak cuma wacana doang, ujar Lia bersemangat sambil mengikat tali ranselnya. Jangan kebanyakan ngomong, yang penting kita kuat gak nanjak, ledek Diki, yang langsung disambut lemparan tisu dari Lia. Mereka lalu duduk melingkar, membahas jalur yang akan mereka tempuh. Jalur Linggarjati, salah satu jalur pendakian Gunung Ciremai yang terkenal karena medan terjalnya. Gugun mengeluarkan peta jalur pendakian yang sudah dia cetak dari internet. Kita mulai dari base camp, lalu naik ke pos utama. Yang paling berat itu pas bagian setelah pos Cibunar. Jalurnya nanjak terus, jelasnya sambil menunjuk di jalur peta. Yang penting kita atur ritme, jangan terburu-buru, tambah Ulfa, yang memang paling teliti dalam hal perencanaan. Setelah strategi perjalanan disiapkan, mereka mulai membagi peralatan. Diki dan Gugun bertanggung jawab membawa tenda, air, serta peralatan tidur masing-masing. Ulfa dan Lia mengurus logistik dan peralatan pribadi. Sambil mengecek barang bawaan, mereka bercanda seperti biasa. Jangan sampai ada yang lupa bawa jaket ya, nanti kedinginan di atas, ujar Ulfa mengingatkan. Lia, lu udah bawa cemilan belum? Tanya Gugun. Tenang aja, snack udah aman, jawab Lia sambil menepuk ranselnya. Setelah semua dipastikan lengkap, mereka pun bersiap berangkat. Diki membonceng Ulfa, sedangkan Gugun membonceng Lia. Mereka berempat melaju dengan motor masing-masing, menyusuri jalan menuju base camp pendakian Linggarjati. Perjalanan mereka ditemani angin sepoi-sepoi dan pemandangan sawah serta perbukitan yang mulai terlihat saat mendekati kawasan Linggarjati. Jalanan mulai menanjak, membuat motor mereka terus bekerja lebih keras. Tuh kan, ini baru tanjakan menuju base camp aja udah bikin motor ngos-ngosan. Gimana nanti pas naik gunung? Kata Lia sambil tertawa. Makanya jangan terlalu banyak ngemil, nanti makin berat nanjaknya, balas Diki dengan bercanda. Setelah perjalanan panjang dari Tasikmalaya, akhirnya Diki, Gugun, Ulfa, dan Lia tiba di base camp pendakian Gunung Ciremai via Linggarjati. Waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. Mereka langsung menuju pos pendaftaran untuk mengurus izin. Di tahun 2016, prosedur perizinan mendaki masih cukup sederhana. Hanya perlu mengisi formulir, mencatat nama tim, dan membayar simaksi, surat izin masuk kawasan konservasi. Dalam waktu kurang dari 10 menit,
mereka sudah mendapat izin untuk mendaki. Saat mereka hendak siap, seorang petugas base camp yang mengenakan jaket hijau tua menghampiri mereka. "Mending kalian naik ojek aja sampai pos Cibunar. Hemat tenaga buat jalur yang lebih berat nanti," saran petugas itu. Keempatnya saling berpandangan. "Naik ojek?" tanya Lia sedikit ragu. "Iya, soalnya dari base camp ke pos Cibunar itu jalurnya masih tanah datar, tapi lumayan jauh kalau jalan kaki. Sayang tenaganya, nanti pas di atas masih banyak tanjakan," jelas petugas itu lagi. Mereka duduk sejenak di dekat pos mempertimbangkan saran tersebut. "Gimana? Kalau jalan kaki sih bisa aja, tapi lumayan capek," kata Gugun. "Aku setuju kalau naik ojek. Sayang tenaganya kalau dipakai buat jalan datar doang," sahut Diki. Ulfa dan Lia pun setuju. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menggunakan jasa ojek yang sudah banyak berjajar di sekitar base camp. Masing-masing dari mereka naik satu motor trail yang dikendarai oleh para tukang ojek setempat. Jalanan menuju pos Cibunar berupa jalur tanah berbatu yang cukup licin karena sisa hujan semalam. Motor mereka berguncang di atas jalanan yang bergelombang, sesekali membuat mereka hampir terpental dari jok. "Wah, ini lebih serem daripada naik gunungnya kayaknya," teriak Lia sambil berpegangan erat pada tukang ojek di depannya. Diki yang berada di motor lain hanya bisa tertawa melihat Lia panik. Sementara itu, Gugun dan Ulfa lebih fokus menikmati pemandangan sekitar. Pepohonan tinggi dan semak belukar yang lebat mulai terlihat di sepanjang jalan. Setelah sekitar 15 menit perjalanan, akhirnya mereka sampai di pos Cibunar. Suasana di pos ini cukup ramai dengan pendaki lain yang sedang beristirahat atau bersiap-siap sebelum memulai pendakian. Mereka turun dari motor, membayar ongkos ojek, lalu berjalan ke arah shelter kecil di dekat pos untuk mengatur ulang perlengkapan mereka. Lia mengusap keringat di dahinya. "Gila, itu tadi beneran kayak naik roller coaster," katanya sambil tertawa. "Makanya kalau nggak kuat naik motor trail mending jalan kaki," ledek Gugun. Mereka duduk sejenak, minum air, dan mengecek perlengkapan sekali lagi sebelum mulai berjalan kaki. Diki merapikan tali sepatunya, sementara Ulfa memastikan logistik mereka sudah tersimpan rapi di dalam tas carrier. "Kita mulai sekarang nih?" tanya Ulfa. "Ayo," jawab Diki, berdiri sambil mengangkat ranselnya. Langit mulai meredup perlahan, menandakan senja akan segera tiba. Dengan semangat tinggi, mereka pun melangkahkan kaki mereka, memulai perjalanan pendakian yang sesungguhnya dari pos Cibunar. Langkah mereka santai dan teratur, mengikuti ritme yang telah disepakati sejak awal. Gugun berjalan di paling depan sebagai navigator, diikuti oleh Ulfa dan Lia di tengah. Sementara Diki berada di paling belakang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Jalur dari pos Cibunar ke Gondang Amis ini masih relatif bersahabat, dengan tanah padat dan sedikit akar pohon yang mencuat. Mereka sesekali berhenti untuk mengatur nafas dan minum, mengingat perjalanan ini cukup menguras tenaga. Semakin lama, suasana di jalur pendakian mulai berubah. Udara menjadi lebih dingin, kabut tipis mulai turun, dan suara serangga malam terdengar semakin nyaring. Cahaya senter mereka menjadi satu-satunya penerang di tengah gelapnya hutan. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di pos Gondang Amis, sekitar pukul 8 malam. Akhirnya sampai juga," ujar Lia sambil menjatuhkan diri ke tanah dengan nafas yang tersengal. Ulfa menyusul duduk di sampingnya. Wajahnya terlihat lelah, matanya menatap kosong ke arah pepohonan. "Udah, kita nginep di sini aja, besok lanjut jalan lagi," kata Diki sambil meletakkan carrier-nya di atas tanah. Tanpa banyak bicara,
Gugun dan Diki segera mendirikan 2 tenda untuk mereka bermalam. Mereka sudah terbiasa bekerja sama dalam hal seperti ini, jadi prosesnya tidak memakan waktu lama. Sementara itu, Ulfa tetap duduk diam, menatap ke satu titik tanpa ekspresi. Gugun yang memperhatikan ini langsung menyenggol lengannya. "Hei, lu kenapa?" Ulfa tidak langsung menjawab, hanya menarik nafas dalam. Setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepala. "Gak apa-apa, cuma capek aja." Gugun mengernyit. Dia sudah cukup lama berteman dengan Ulfa dan tahu kebiasaannya. Setiap kali tubuhnya kelelahan, dia pasti bengong dan melamun tanpa alasan jelas. "Kita kan udah sering naik gunung, lo pasti tahu kalau di tempat begini jangan suka bengong," kata Gugun dengan nada serius. Ulfa mengangkat alis. "Kenapa? Takut gue kesurupan?" tanyanya setengah bercanda. Gugun menatapnya tajam. "Bukan masalah percaya atau enggak, tapi di gunung itu tempatnya banyak penghuni. Kalau lo ngelamun terlalu lama, takutnya ada sesuatu yang ikut nimbrung tanpa kita sadari." Lia yang mendengar percakapan itu langsung menoleh. "Ih, jangan ngomongin yang serem-serem dong. Baru juga malam pertama," ujarnya sambil merapatkan jaket. Diki yang baru selesai memasang tenda ikut berkomentar. "Ya, sebenarnya nggak perlu takut kalau kita jaga sikap. Tapi emang bener sih, jangan terlalu banyak bengong atau ngelamun di tempat kayak gini." Ulfa akhirnya mengangguk dan mencoba mengalihkan pikirannya. Dia mengambil botol air dan meneguknya perlahan. "Oke, gue sadar, gak bakal gue bengong lagi." Setelah tenda sudah berdiri, mereka mulai memasak makan malam sederhana. Mie instan, telur, dan sosis bakar. Aroma makanan hangat itu cukup membuat mereka sedikit lupa akan rasa lelah. Malam di pos kondang Amis terasa begitu hangat. Bukan karena suhu udara, melainkan karena obrolan mereka yang penuh nostalgia. Sambil menikmati mie instan dan sosis bakar, mereka bercanda dan mengenang masa-masa sekolah dulu. "Gue masih ingat, dulu ada satu orang yang pernah naksir sama Ulfa," kata Diki tiba-tiba dengan nada yang menggoda. Ulfa yang sedang menyeruput teh langsung menoleh. "Hah? Siapa?" Gugun yang sedang sibuk mengaduk mie instannya tiba-tiba berhenti. Dia melirik Diki tajam. "Woi, apaan sih lo?" Lia langsung menangkap maksudnya dan tertawa. "Waduh, jangan-jangan elu, Gun." Diki tertawa keras. "Iya bener, dulu si Gugun pernah naksir sama Ulfa waktu SMA, tapi gak pernah berani ngomong." Mereka semua tertawa, termasuk si Ulfa. "Ya ampun, kenapa baru tahu sekarang?" katanya sambil terkekeh. Gugun menghela nafas dan menggeleng pasrah. Udah, itu kan dulu, cinta monyet doang." Setelah puas tertawa dan mengobrol, suhu udara semakin dingin. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke tenda masing-masing. Gugun satu tenda dengan Diki, sementara Lia satu tenda dengan Ulfa. Malam itu berlalu tanpa gangguan, hanya suara hutan dan hembusan angin yang menemani mereka hingga tertidur. Pagi harinya, matahari baru saja muncul ketika mereka terbangun. Suasana di pos kondang Amis masih sunyi, hanya ada beberapa pendaki lain yang juga bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka segera sarapan dengan roti dan susu yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Setelah itu, mereka mulai packing peralatan agar bisa segera melanjutkan pendakian. Namun, saat mereka sibuk membereskan barang, tiba-tiba sebuah aroma wangi tercium di sekitar mereka. Wanginya samar-samar, seperti bunga melati atau bunga yang biasa dipakai acara pemakaman. Gugun, dia yang sedang menggulung matras, merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia langsung melihat ke sekeliling, memastikan apakah ada sumber bau itu. Kalian cium bau wangi nggak?"
Tanyanya pelan. Diki yang sedang mengikat carrier ikut mengendus udara. Iya, kayak bau melati. Lia juga merasakan hal yang sama. Aneh banget, ini di gunung, tapi baunya kok kayak gitu? Katanya sambil sedikit merapat ke Ulfa. Ulfa yang awalnya tidak terlalu memperhatikan, tiba-tiba teringat sesuatu. Dia lalu membuka tas kecilnya dan mengambil botol parfum kecil. Jangan-jangan gara-gara ini, katanya sambil menunjukkan parfum tersebut. Gugun langsung menghela nafas lega, tapi tetap merasa ada yang aneh. Pantesan, aromanya mirip banget. Tapi Fa, di gunung jangan pakai parfum wangi bunga begitu, bisa mengundang perhatian, katanya dengan nada serius. Ulfa mengerutkan kening. Hah? Perhatian siapa? Ya siapa lagi kalau bukan penghuni sini? Jawab Gugun sambil memasukkan barangnya ke tas. Diki menambahkan, gue juga pernah dengar kalau di gunung itu jangan pakai parfum yang terlalu wangi, terutama yang berbau bunga. Takutnya malah jadi kayak undangan buat makhluk halus. Ulfa sedikit canggung. Tapi udah terlanjur kupake tadi. Lia menepuk pundaknya. Udah gak apa-apa, yang penting sekarang kita lanjut jalan aja, gak usah dipikirin. Mereka pun akhirnya menyelesaikan packing dan bersiap untuk berangkat. Dari pos Kondang Amis, perjalanan menuju pos berikutnya cukup menantang. Jalurnya mulai menanjak dengan medan tanah yang licin akibat sisa hujan malam sebelumnya. Meskipun semangat mereka masih tinggi, nyatanya tenaga mereka lebih cepat terkuras. Mereka sering berhenti untuk beristirahat, bahkan lebih sering dari yang mereka rencanakan. Capek banget ya, padahal baru jalan setengah jam, keluh Lia sambil duduk di atas tanah. Ulfa mengelap keringat di dahinya. Iya, rasanya kayak lebih berat dari yang aku kira. Diki berdiri sambil mengatur nafas. Ya udah istirahat sebentar aja, jangan terlalu lama biar badan gak makin dingin. Mereka pun duduk di bawah pohon sambil minum air. Saat itu, angin bertiup pelan, membawa aroma wangi samar yang tadi mereka cium. Gugun yang sejak tadi sudah merasa tidak enak buru-buru bangkit. Udah kita lanjut jalan aja, jangan terlalu lama berhenti di satu tempat, katanya dengan nada sedikit tegang. Yang lain pun mengangguk setuju. Mereka segera bangkit dan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya mereka berempat sampai di pos Sangga Buana pada sore hari. Langit mulai berwarna jingga keemasan, menandakan matahari sebentar lagi akan terbenam. Di pos ini, sudah ada beberapa kelompok pendaki lain yang lebih dulu tiba dan mendirikan tenda mereka di sekitar area camp. Beberapa dari mereka terlihat memasak, ada yang duduk santai menikmati pemandangan, dan ada juga yang sekedar berbincang di sekitar tenda. Kita camp di sini aja ya, nggak usah lanjut lagi, kata Gugun sambil menjatuhkan carrier-nya ke tanah. Diki mengangguk setuju. Iya setuju, gue nggak kuat kalau harus lanjut sampai pos berikutnya. Ulfa dan Lia juga langsung duduk di atas tanah dengan nafas yang tersengal. Mereka benar-benar kelelahan setelah mendaki dengan medan yang semakin sulit. Diki dan Gugun segera mulai mendirikan 2 tenda seperti malam sebelumnya. Lia membantu mengambilkan pasak dan tali, sementara Ulfa hanya duduk diam, menatap kosong ke arah pepohonan di kejauhan. Lia yang kebetulan ada di sampingnya langsung menyadari hal itu. Dia merasa dejavu, karena hal yang sama juga terjadi kemarin malam di pos Kondang Amis. Dengan cepat, Lia menepuk pundak Ulfa. Hei, jangan bengong terus, Fa. Ulfa tersentak dan mengerjapkan matanya. Hah? Iya maaf, katanya dengan pelan. Lia menatapnya dengan cemas. Lo gak apa-apa kan? Ulfa menarik nafas dalam dan tersenyum tipis.
Gak apa-apa kok, cuma capek banget, makanya jadi ngelamun. Lia menghela nafas lega, tapi dalam hati, dia masih merasa sedikit waspada. Sejak mereka mendaki, Ulfa sering melamun dan bengong. Setelah tenda berdiri, mereka segera makan malam dengan logistik yang tersisa. Nasi instan, abon, dan sisa roti dari pagi. Meskipun sederhana, makanan itu terasa begitu nikmat karena mereka semua sudah kelelahan. Namun, di antara mereka, Ulfa yang paling terlihat payah. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya lemas. Setiap kali dia duduk diam terlalu lama, pasti dia akan melamun lagi. Bahkan saat makan pun, dia hanya mengunyah pelan dan menatap ke satu titik, seolah pikirannya sedang melayang entah kemana. Diki yang duduk di sampingnya akhirnya bertanya, "Fah, lo yakin baik-baik aja?" Ulfa mengangkat wajahnya. "Yakin Dik, beneran cuma capek," jawabnya dengan suara lemah. Namun, Gugun tidak bisa tinggal diam. Dia menatap Ulfa dengan ekspresi serius. "Lo udah kayak gini dari tadi siang lo, Fah. Gue gak mau nakut-nakutin, tapi di gunung itu jangan terlalu sering melamun. Lo sadar gak, kalau tiap kali lo bengong, rasanya suasana sekitar ini jadi beda?" Lia yang mendengar itu ikut mengangguk. "Iya, tadi pas lo bengong di kondang Amis, kita juga ngerasa aneh. Sekarang di sini lo bengong lagi, dan entah kenapa hawa di sekitar sini jadi kayak gimana gitu." Ulfa hanya diam. Diki melirik jam tangannya. Udah, yang penting sekarang kita istirahat aja. Kita semua udah capek, jadi butuh tidur biar besok tenaga balik lagi." Akhirnya mereka semua sepakat untuk masuk ke tenda masing-masing dan beristirahat. Malam di pos Sangga Buana terasa lebih dingin dibandingkan malam sebelumnya. Angin berembus pelan, membuat tenda mereka sesekali bergetar halus. Dari dalam tenda, samar-samar masih terdengar suara pendaki lain yang berbincang, sebelum akhirnya satu persatu terlelap. Ulfa berbaring dalam kantung tidurnya, matanya menatap langit-langit tenda. Tubuhnya sudah sangat lelah, tapi entah kenapa, matanya tidak bisa terpejam. Rasanya aneh. Padahal seharusnya dengan kondisi sepayah ini, dia bisa tidur dengan nyenyak. Dari dalam tenda, aroma parfumnya masih tercium tipis. Tapi semakin lama dia menghirupnya, semakin dia sadar kalau ini bukan aroma parfumnya sepenuhnya. Ada sesuatu yang berbeda, seperti ada aroma lain yang bercampur dengan parfum itu. Namun, Ulfa mencoba mengabaikannya. Saat dia mulai memejamkan mata dan mencoba tidur, tiba-tiba terdengar suara tawa dari luar tenda. Suara itu terdengar lirih, seperti suara perempuan yang sedang tertawa pelan. Ulfa awalnya mengira itu suara pendaki lain. Mungkin masih ada yang belum tidur dan sedang bercanda. Tapi setelah dia dengarkan lebih seksama, tawa itu terdengar aneh. Bukan tawa biasa. Nada suaranya sedikit melengking dan terputus-putus, seolah bukan suara manusia sepenuhnya. Ulfa merinding. Dia menelan ludah dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya pikirannya yang berlebihan. Jangan mikir aneh-aneh, jangan mikir aneh-aneh. Batinnya mencoba menenangkan diri. Dia membalikkan badan, menarik sleeping bag lebih rapat dan berusaha tidur. Ketika dia mulai terlelap, matanya yang masih sedikit terbuka menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam tenda. Di dekat pintu tenda, tepat di samping kakinya, ada seseorang yang sedang duduk tenang. Ulfa langsung terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat, nafasnya tertahan. Dari sudut matanya, dia bisa melihat sosok itu seperti seorang wanita
duduk membelakangi Ulfa dengan kepala sedikit menunduk. Ulfa spontan membuka mata lebar-lebar dan langsung mengangkat kepalanya. Tapi sosok itu hilang. Tidak ada siapapun di dalam tenda kecuali dirinya dan Lia yang sedang tidur nyenyak di sampingnya. Ulfa berusaha menenangkan diri. Mungkin itu cuma halusinasi karena capek, pikirnya. Dia menghela nafas panjang dan menutup matanya lagi. Tapi belum sempat dia benar-benar tidur, suara tawa itu terdengar lagi. Dan kali ini suara itu terdengar lebih dekat. Ulfa menahan nafas, bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu di luar tenda ini. Suara tawa wanita itu terus terdengar di telinga Ulfa, bahkan sampai terbawa ke dalam mimpinya. Di dalam mimpi itu, Ulfa berdiri di sebuah tempat yang asing dan gelap, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang menjulang seperti dinding raksasa. Udara di sana lembab dan berbau busuk, seperti bau bangkai yang sudah membusuk selama berhari-hari. Di depan Ulfa berdiri sosok yang mengerikan. Seorang wanita berpakaian putih yang sudah kotor dan dipenuhi noda tanah. Rambutnya panjang, berantakan, dan menutupi hampir seluruh wajahnya. Tapi bagian wajah yang terlihat justru jauh lebih menyeramkan. Kulitnya hancur, matanya bolong, dan senyum lebarnya memperlihatkan deretan gigi hitam yang mengerikan. Sosok itu melambai ke arah Ulfa. Ulfa merasa panik. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. Namun anehnya, langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menarik kakinya dari bawah tanah. Sekuat apapun dia mencoba berlari, dia tetap merasa seperti bergerak dalam gerakan lambat. Lebih mengerikan lagi, sosok itu terus muncul di belakangnya. Setiap kali Ulfa menoleh, wanita itu sudah ada di sana, duduk di atas ranting pohon yang besar sambil menyeringai dengan mata kosong yang mengerikan. Ulfa ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Ulfa terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar hebat, dan nafasnya memburu, seolah dia baru saja benar-benar berlari di dunia nyata. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tenda terasa begitu sunyi. Lia masih terlelap di sampingnya, tidak menyadari kegelisahan yang dialami Ulfa. Ulfa menarik napas dalam dan menutup kepalanya dengan sleeping bag, mencoba mengabaikan perasaan takutnya dan memaksakan diri untuk tidur lagi. Namun, begitu dia menutup mata, mimpi tadi berlanjut dari titik terakhir. Sosok itu kini melayang di antara pepohonan. Rambutnya berkibar seperti tertiup angin kencang. Matanya yang hitam pekat menatap langsung ke arah Ulfa, dan senyumnya semakin lebar, seolah menikmati kepanikan Ulfa. Ulfa kembali berlari, tapi seperti sebelumnya, dia tidak bisa bergerak cepat. Hingga akhirnya, sosok itu melompat ke arahnya dengan mulut yang menganga. Ulfa berteriak sekencang-kencangnya, dan teriakan itu membuat Ulfa terbangun dengan nafas yang tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan cepat. Teriakan tadi bukan hanya terjadi di dalam mimpi. Di dunia nyata, dia benar-benar berteriak kencang. Lia yang tidur di sampingnya langsung terbangun dengan kaget. "Ulfa, lu kenapa?" tanyanya panik. Tapi Ulfa tidak menjawab. Dengan tubuh yang masih gemetar, dia langsung menarik sleeping bag dan menutupi wajahnya, seolah tidak ingin melihat apapun di sekitarnya. Lia semakin bingung dan cemas. Jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Karena merasa tidak bisa menangani ini sendirian,
Lia memutuskan untuk keluar tenda dan membangunkan Gugun serta Diki. "Gun, Ki, bangun!" panggilnya dengan suara setengah berbisik tapi penuh dengan urgensi. Gugun yang tidurnya cukup ringan, dia langsung membuka mata dan keluar dari tenda dengan wajah setengah sadar. "Kenapa, Lia?" Diki juga ikut keluar. "Ada apa sih? Kok kayak panik gitu?" Lia menunjuk ke arah tenda. "Itu si Ulfa, kayaknya kena sesuatu. Dia tadi tiba-tiba teriak pas tidur. Terus sekarang dia diem aja di dalam sleeping bag. Gemeteran. Gue takut ada apa-apa." Gugun langsung masuk ke dalam tenda Ulfa. "Fah, lu gak apa-apa?" tanyanya pelan. Ulfa masih diam. Wajahnya tertutup sleeping bag. Nafasnya masih terdengar berat. Gugun duduk di sampingnya dan menepuk pundaknya dengan lembut. "Fah, dengerin gue. Santai, tarik napas pelan-pelan." Ulfa perlahan-lahan menarik nafas meski masih gemetar. "Ayo duduk, gak usah takut," lanjut Gugun. Perlahan, Ulfa membuka sleeping bag dan duduk. Wajahnya masih terlihat pucat, tapi setidaknya dia sudah bisa mengontrol nafasnya. Lia dan Diki menatapnya dengan cemas. Setelah beberapa saat, Ulfa akhirnya berbicara dengan suara pelan. Tadi gue mimpi ada kuntilanak." Sebelum sempat dia melanjutkan ceritanya, Gugun langsung mengangkat tangan, memberi isyarat agar dia berhenti berbicara. Udah, jangan dilanjutin," katanya dengan tegas. Ulfa terdiam. Gugun menoleh ke Diki dan Lia, lalu berkata dengan suara lirih, "Jangan ceritain itu sekarang. Kita di gunung, nanti malah makin mencekam." Mereka semua saling berpandangan. Tidak ada yang berani berbicara lebih lanjut. Gugun menatap Ulfa yang masih duduk dengan wajah pucat. Dia bisa merasakan ketakutan yang menyelimuti temannya itu. "Fa, baca doa dulu," kata Gugun dengan pelan. "Habis itu coba tidur lagi. Ini udah hampir pagi. Gak usah dipikirin ya yang tadi." Ulfa mengangguk lemah. Dia menarik nafas dalam, lalu mulai berdoa dalam hati. Lia, dia yang duduk di sampingnya masih merasa merinding, tapi berusaha tetap tenang. "Lia, kalau ada apa-apa lagi langsung panggil gue ya," pesan Gugun sebelum keluar dari tenda. Lia hanya mengangguk sambil melirik ke arah Ulfa yang akhirnya mulai terlelap. Syukurlah, kali ini tidak ada gangguan lagi. Matahari mulai menampakkan diri, menyinari tenda mereka dengan cahaya keemasan yang hangat. Gugun dan Diki sudah lebih dulu bangun dan sibuk merebus air untuk membuat kopi dan teh hangat. Ulfa bangun dengan wajah yang lebih segar dibanding semalam. Meski masih teringat kejadian itu, dia sudah merasa baik. Diki, yang melihat Ulfa keluar tenda dengan wajah masih sedikit lesu, langsung melontarkan candaan. Jangan bengong lagi ya, takut ada yang ngajakin ngobrol dari dunia lain." Ulfa mendelik, lalu memukul pelan bahu Diki. "Iya, apaan sih? Bikin gue tambah parno aja." Gugun tersenyum kecil melihat interaksi mereka. Dia tahu betul, candaan adalah cara terbaik untuk menenangkan Ulfa. Sambil menikmati minuman hangat, mereka bersiap untuk summit ke puncak. Mereka hanya membawa barang-barang penting seperti air dan cemilan ringan, sementara barang lainnya tetap ditinggal di tenda. Jam 7 pagi, mereka mulai berjalan menuju ke puncak. Perjalanan ke puncak memakan waktu sekitar 1 jam. Sekitar jam 8 pagi, mereka akhirnya tiba di puncak Gunung Ciremai. Angin bertiup sejuk, menyapu wajah mereka yang dipenuhi keringat. Dari atas sini, hamparan awan putih terlihat seperti lautan yang luas, seolah mereka sedang berdiri di atas dunia.
Mereka semua tertawa puas, merasa bangga bisa mencapai titik tertinggi setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Ulfa juga mulai melupakan kejadian semalam. Dia tersenyum, menikmati pemandangan yang indah sambil menyesap kopi hangat yang mereka bawa tadi. Mereka duduk melingkar, berbincang santai sambil mengabadikan momen-momen dengan kamera ponsel mereka. Namun, di tengah suasana yang ceria, Ulfa kembali diam dan melamun. Lia yang duduk di sampingnya segera menepuk pelan bahunya. "Ulfa, lu bengong lagi?" Ulfa tersadar, lalu mengangguk kecil. "Iya, tapi gue gak napa-napa, cuma capek aja." Mereka semua saling pandang. Mereka tahu, bengong dan melamun itu kebiasaan Ulfa kalau sedang kecapean. Tapi setelah kejadian semalam, mereka sedikit waspada. Setelah puas menikmati puncak, mereka pun bersiap turun kembali ke tenda. Sesampainya di tenda, mereka langsung sarapan, mengisi tenaga sebelum perjalanan turun. Setelah itu, mereka berkemas, memastikan tidak ada barang yang tertinggal, lalu memulai perjalanan turun dengan langkah santai. Walaupun perjalanan turun biasanya lebih cepat dibanding saat mendaki, mereka tetap berhati-hati, terutama di beberapa jalur yang licin. Suasana mulai terasa lebih ringan. Mereka bercanda di sepanjang jalan, sesekali berhenti untuk beristirahat, menikmati udara gunung yang segar. Namun, tanpa mereka sadari, perjalanan turun ini belum tentu akan berjalan mulus. Karena terkadang, gunung menyimpan sesuatu yang tidak bisa diduga. Perjalanan turun awalnya terasa lancar. Mereka melangkah cepat, ingin segera sampai di bawah sebelum hujan turun. Namun, ketika mereka melewati turunan tanjakan Bapatere, langit tiba-tiba mendung dan kabut tebal turun dengan cepat, menyelimuti jalur pendakian. Suasana yang tadinya masih cukup cerah kini berubah gelap dan dingin. "Wah, kayaknya ini bakal hujan," gumam Diki sambil mengencangkan jaketnya. "Makanya kita harus cepat," sahut Gugun. Mereka mempercepat langkah, menembus kabut yang semakin pekat, hingga akhirnya tiba di pos pangalap. Karena kelelahan, mereka semua langsung duduk terjatuh di atas tanah, mengatur nafas yang memburu. Ulfa menyandarkan tubuhnya di bawah sebuah pohon besar. Tanpa sadar, dia mulai bengong lagi. Pikirannya kosong. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi buram. Suasana di sekelilingnya berubah drastis. Udara terasa lebih dingin, dan suara-suara alam menghilang. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, dan semuanya hening. Lalu, dia mulai melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di bawah pohon, di antara semak-semak, dan di atas dahan-dahan tinggi, ada banyak sosok yang mengerikan. Beberapa terlihat seperti manusia dengan wajah hancur dan tubuh membusuk, duduk di bawah pohon dengan mata kosong. Ada yang bergelantungan di ranting pohon, tubuhnya menggantung dengan kepala yang terkulai, seperti mayat yang sudah lama mati. Tapi, yang paling membuat Ulfa membeku dan ketakutan adalah sosok yang dia kenal dari mimpinya. Kuntilanak itu ada di atas pohon tempat dia bersandar. Dia sedang duduk di antara ranting. Wajahnya yang hancur tersenyum lebar, seakan sudah menunggu Ulfa sejak lama. Ulfa ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Dia ingin lari, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam ketakutan itu, dia samar-samar mendengar suara Gugun memanggil namanya. Tapi suara itu terdengar jauh, seperti berasal dari dimensi lain. Ulfa berusaha menjawab, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, terdengar suara lain.
suara azan yang lirih tapi jelas terdengar di telinganya. Suara itu perlahan membawa kesadarannya kembali. "Ulfa, Ulfa." Suara Gugun kini terdengar lebih jelas. Ulfa terengah-engah. Tubuhnya yang tadi kaku tiba-tiba bisa bergerak lagi. Dia melihat sekeliling. Semua sosok tadi sudah tidak ada. Yang ada hanya teman-temannya yang kini menatapnya dengan wajah cemas. "Fa, lu kenapa?" Lia bertanya dengan suara panik. Ulfa tidak bisa menahan tangisnya. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak dalam ketakutan. Diki menatap Gugun dengan serius. "Tadi lo lihat sendiri, Gun. Dia diem aja, matanya kosong. Gue sampai gemeteran manggil dia tapi gak ada reaksi." Untungnya, tadi Gugun mengumandangkan azan di dekat telinga Ulfa. Dia menarik nafas dalam. Dia tahu ini sudah tidak main-main lagi. "Kita harus cepat turun. Kita nggak bisa lama-lama di sini," kata Gugun dengan tegas. Ulfa langsung mengangguk tanpa ragu. Dia tidak ingin lagi berada di tempat ini. Mereka pun segera berjalan turun, tapi kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Di sepanjang perjalanan, mereka terus mengajak Ulfa berbicara, bercanda, dan menceritakan hal-hal ringan agar pikirannya tidak kosong lagi. Mereka tidak ingin kejadian tadi terulang lagi. Saat mereka sampai di pos Cibunar, semuanya terasa berbeda. Udara terasa lebih hangat, suasana lebih lega dan aman. Ulfa menarik nafas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak tadi malam, dia merasa benar-benar selamat. Di pos itu, Ulfa menceritakan kejadian yang baru saja dia alami dengan singkat. Gugun, Diki, dan Lia saling berpandangan. Mereka tidak ingin mengatakan apa-apa, tapi dari ekspresi wajah mereka, semua sudah paham bahwa apa yang dialami Ulfa bukan sekedar halusinasi akibat kelelahan. Tanpa membuang waktu, mereka menaiki ojek kembali ke pos pendakian tempat motor mereka diparkir. Setelah mengatur barang-barang, mereka langsung berkendara pulang. Perjalanan mereka kali ini berakhir dengan selamat. Namun, pengalaman di Gunung Ciremai ini akan selalu mereka ingat seumur hidup. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih. Dan tunggu kisah horor selanjutnya.